Oke, terima kasih yang sudah join, walaupun online tetap ya, suruh join semua teman-temannya. Soalnya minggu kemarin itu tak cek kayaknya ada yang nggak join. Jadi saya di absensi ya nulisnya itu ya, seadanya. Eee, Terus untuk kelas C kalau misalnya ada mata kuliah lain yang offline minggu ini, kalian nanti juga jangan lupa absensi untuk pertemuan 6 ini ya. Oke, kita masuk pertemuan 6 sambil nunggu yang lain, saya mulai dulu. Pertemuan 6 ini kita akan masuk ke, materi fungsi. Terima kasih yang sudah upload di El Nino, semuanya udah full ya untuk kelas C. Kelas D masih Rabu terakhir. Oke, kita nggak buka nggak buka kamera, off cam nggak apa-apa, yang penting kalian tetap di situ, tetap nyimak ya. Sejauh ini, belum ada yang tanya saya atau japri saya tentang tugas-tugas, berarti, saya anggap, nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang kalau memang ada masalah, pokoknya kalian langsung tanyakan saya aja. Kalau misal tanya temannya nggak bisa jawab, terus sama-sama bingung, tanya saya aja. Tapi kalau masih bisa di-handle sendiri atau bisa tanya temannya, monggo kalian, lanjutkan mengerjakan. Oke, saya izin share screen. Di El Nino hanya satu file ya yang saya upload, karena memang di situ materi sekaligus soal praktikum ada di situ. Nah ini, saya, sedang buka slide pertama tentang fungsi SQL ya, kalau tidak kelihatan nanti tolong diinstruksi saya. Oke, sudah kelihatan ya fungsi SQL. Oke, seperti biasa untuk capaian pembelajarannya ya, eee, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi SQL, terus, yang ada pada sebuah tabel. Nah ini langsung, eee, apa, ada contoh sebuah tabel ini ya, langsung di sini memang, langsung dihadapkan pada contoh sebuah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa juga kalian sudah punya semua ya. Ini ada contoh tabel mahasiswa, terus selanjutnya ada mengurutkan data dengan order by. Kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mencoba order by ya? Kan sekilas kalian sudah mencoba pada pertemuan 4 dan 5 kalau nggak salah atau pertemuan 5 aja. Order by, ascending atau descending. Order by ini kan untuk mengurutkan data, maka kita dapat menggunakan order by ini kan. Eee, Kalau kalian langsung order by, misal kalian, perintahnya langsung order by, itu otomatis dia, secara langsung ascending, diterjemahkannya secara langsung itu ascending atau naik. Tapi kalau misalnya kalian, eee, kasih descending seperti ini, nah nanti eee, dia akan mengurutkan secara descending gitu. Nah, ini untuk contoh penulisannya seperti ini ya. Order by field-nya yang mau diurutkan yang mana? NIM, nama, alamat, kota, atau lainnya. Nah, ini kan dia kan, langsung hanya order by ya, jadi otomatis dia mengurutkan dari yang paling atas gitu ya, terus naik, dari yang paling awal. Sedangkan kalau di bawahnya ini kan ya, descending. Nama by descending. Nah, berarti dia adalah kebalikannya ya, dari atas ke bawah turun.
itu, order by, terus yang ada contoh lagi mengurutkan berdasarkan beberapa field, field yang dijadikan kunci, di sini adalah field seks dan nama ini. Nah, bisa kalian, pakai koma ini ya, bisa, pakainya koma seperti ini. Jadi diurutkan berdasarkan, jenis kelamin dan namanya. Kan kalau ini kan urutannya, seks dan nama, berarti yang apa, yang diutamakan kan seksnya dulu. P sama W kan duluan P ya, nah berarti ini P-nya dulu, P semua dulu, baru yang namanya mengikuti, Priyadi dulu atau Zaindi dulu, gitu. Dan yang lainnya, mengikuti. Jadi ini kan diurutkan berdasarkan seks dulu, baru namanya, gitu. Next, ini yang contoh 4 ini mengurutkan berdasarkan, field secara ascending. Nah, ini yang dijadikan kuncinya ini secara ascending seksnya dan namanya secara descending ya. Nah, berarti, bisa dua-duanya kayak gitu, dibalik seperti ini. Nah, kurang lebih tadi hasilnya sama ya. Nah, ini. Jadi kan, pertama dilihat, apa ya, difilter atau dilihat seksnya dulu, oh dia mintanya apa nih, sorry bawahnya ya, dia mintanya ascending, berarti seksnya dulu secara ascending, baru yang, namanya dia secara descending ini. Di bawahnya juga ini, gitu. Selanjutnya, ini memang saya langsung ke contoh ya, langsung ke contohnya. Mengurutkan berdasarkan nomor kolom tertentu, akan diurutkan data berdasarkan kolom kedua dari field yang disebutkan dalam select. Nah, jadi, ini mau mengurutkan, 2 kolom kedua, select name, nama, from mahasiswa, order by descending. Nah, ini. Jadi kan ini mengurutkan berdasarkan nomor kolom tertentu, nomor kolom tertentu. Di sini akan diurutkan data berdasarkan kolom kedua dari field yang disebutkan dalam select. Berarti yang diurutkan adalah yang kolom kedua, yaitu kolom nama itu ya. Nah, dan yang apa, yang ditampilkan ya 2 itu yang di-select itu, 2 yang di-select itu. Kalau yang lainnya kan tadi semuanya. Kalau ini hanya menampilkan 2 yang disebutkan dan mengurutkan dari yang terakhir tadi, nama. Tuh, ini cukup banyak ada 30 slide. Terus selanjutnya, tadi order by sudah ya, mengurutkan, sekarang itu group by. Untuk memberikan kondisi pada saat mengelompokkan data, maka kita menggunakan, having, bisa menggunakan having ini. Contoh yang pertama akan dikelompokkan data mahasiswa berdasarkan agama, yang agamanya selain Buddha. Nah, kebetulan, eee, di atas belum ada ini ya, contohnya ya, nggak ada tabelnya. Nah, kebetulan di contohnya ini, agama Buddha itu kodenya 5, misalnya ya, misalnya ini kodenya 5. Sorry sorry, kecepatan ternyata yang pertama ini. Yang pertama ini dulu, untuk mengelompokkan data, maka dapat digunakan group by ya. Yang pertama kan tadi group by, kedua having. Terus contohnya akan dikelompokkan data mahasiswa berdasarkan, jenis kelamin atau seks ini. Perintahnya, sama, yang ingin ditampilkan apa aja. Misal nama dan jenis kelamin, berarti select nama, seks, from mahasiswa, dari tabel mahasiswa, pengelompokan berdasarkan seks ini, berdasarkan, group by seks. Terus selanjutnya
selain pakai group by, juga bisa menggunakan having. Untuk memberikan kondisi pada saat pengelompokan data, maka kita dapat menggunakan having. Ini misalnya yang, selain yang disebutkan gitu ya, pengecualian having ini kan, akan dikelompokkan data mahasiswa berdasarkan agama, yang agamanya selain Buddha. Nah, Buddha ini kodenya 5 ya. Berarti perintahnya kan select agama, from mahasiswa, mahasiswa, group by agama, having agama sama dengan 5. Nah, harusnya ini apa ya, screenshot-nya nggak ditampilin ya, screenshot-nya. Nah, harusnya kan berarti kan, output-nya adalah agama yang selain dengan, eee, Buddha, gitu. Contoh lainnya, mencari daftar kota dari data mahasiswa yang kotanya selain Kendal. Berarti kan, query-nya hampir sama kayak gini ya, select kota, from mahasiswa, group by kota, having kota sama dengan Kendal. Berarti dikelompokkan berdasarkan kotanya, tapi kotanya itu selain Kendal. Nah, ditampilkan yang selain Kendal, gitu. Selanjutnya tadi order by sudah, group by sudah, sekarang kita ke fungsi agregasi. Fungsi yang disediakan oleh MySQL untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sejumlah data ini ya. Ada sama kayak di Excel juga ya, ada rata-rata, ada menghitung, ada jumlah terbesar, atau nilai terbesar gitu ya, nilai terkecil, terus ada jumlah sebuah nilai, average, count, max, min, dan sum. Nah, ini langsung, sama, langsung ke contoh, cuman berdasarkan tabel. Misal ada tabel pegawai, nah dengan struktur NIP, nama, departemen, dan gaji. Terus datanya sebagai berikut, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 7 ini ya, dengan 7. Nah, contohnya kan mencari rata-rata, digunakan memperoleh nilai rata-rata, menggunakan nilai rata-rata gaji pegawai dari tabel pegawai di atas tadi. Nah, langsung muncul rata-ratanya ini. Select average gaji ya, rata-rata gaji from pegawai. Nah, nanti ini, field-nya namanya sama kayak gini berdasarkan ini. Itu untuk rata-rata. Lalu, select departemen, yang selanjutnya ini untuk memperoleh nilai rata-rata sama, average kan, untuk memperoleh nilai rata-rata, tapi ini per departemen. Kalau yang tadi kan semua ya, semua rata-rata dari semua pegawai, tapi ini rata-rata yang kedua ini adalah rata-rata dari masing-masing departemen. Nah, nanti kalian menggunakan perintah seperti ini, select departemen, average, gaji, from pegawai, group by. Nah, ini kan pakai group by lagi kan, mengikuti atasnya pakai group by, karena dia pengen dikelompokkan berdasarkan departemen, masing-masing departemen. Akuntansi rata-ratanya segini, pemasaran segini, produksi segini. Tuh. Next. Menghitung gaji rata-rata pegawai di departemen akuntansi dari tabel pegawai. Kalau misalnya tadi ditampilkan semua, nah ini boleh pengen satu aja juga bisa. Select average gaji from pegawai, group by departemen, having departemen sama dengan. Nah, kalau ini sama dengan berarti ya itu sendiri ya yang mau ditampilkan. Kalau tadi kan tidak sama dengan ya di atas, berarti selain Kendal gitu kan. Kalau ini pengennya akuntansi sendiri, berarti pakainya yang ini. Kalau yang mau ditampilkan selain akuntansi, berarti simbolnya sudah beda ya. Simbolnya yang apa, lebih besar dari dan kurang lebih kecil dari dan lebih besar dari. Kayak ini tadi ya. Ini kalau selain, tidak sama dengan gitu ya boleh. Kalau ini mintanya akuntansi berarti yang sama dengan akuntansi, accounting.
Average sudah, sekarang selanjutnya menghitung, count, melakukan pencacahan terhadap data. Contohnya menghitung jumlah pegawai dari tabel pegawai, jumlahnya ya. Jadi, tadi kan dalam tabel ada 7 kan, ini tabel lama, setelah diseleksi ada 7 pegawai, benar ya? Select count semua all dari tabel pegawai, keluarlah. Nah, field-nya otomatis nanti namanya seperti ini, seperti perintah. Next, menghitung jumlah pegawai per departemen. Kalau sekarang itu per masing-masing departemen ya, dari pegawai. Berarti select departemen, count all, semuanya from pegawai, group by departemen. Dikelompokkan kan. Nah, ini terhitung, accounting ada 4, pemasaran ada 1, produksi ada 2. Totalnya 7, sama ya. Terus selanjutnya, menghitung jumlah pegawai per departemen khusus untuk yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, pakainya having juga, pakainya having lagi. Select departemen, menghitung from, pegawai group by departemen, having jumlah departemennya lebih dari 1. Ini, lebih dari 1, perintahnya seperti ini. Ini keluar. Yang di output-nya yang lebih dari 1, sesuai kondisi. Terus selanjutnya tadi apa, menghitung sudah ya, sekarang kita ke, nilai terbesar. Memperoleh gaji terbesar dari tabel pegawai. Berarti dari semua ya, dari semua pegawai. Ada dari 7 pegawai yang terbesar adalah 7.500, yaitu Jamal, produksi. Nah, dengan perintah seperti ini, nanti keluar. Terus kalau misalnya pengen mencari masing-masing departemen, ya sama kayak yang di atas-atasnya gitu ya, sama kayak yang di atasnya, kurang lebih seperti itu. Terus, ini memperoleh max tadi udah, sekarang kita ke min. Ya hampir sama juga, cuma beda di perintahnya ya, nilai terkecil dan ini nilai terkecil masing-masing departemen, perintahnya seperti ini. Lalu sudah nilai terkecil sudah, selanjutnya adalah jumlah. Penjumlahan data. Yang contohnya ini pertama menghitung total gaji dari tabel karyawan. Berarti semuanya ini ditotal kan, sum gaji from pegawai, ada 38.000. Terus biasa kayak yang di atasnya masing-masing departemen, jumlahnya berapa. Ini jumlah masing-masing departemen. Sudah, ini materinya sampai slide 24. Sebelum ke praktikum, ada yang ditanyakan? Belum ada ya, cukup jelas contoh-contohnya ya, bisa kalian contek nanti ya. Oke, selanjutnya, saya jelaskan untuk praktikum mandirinya. Praktikum mandiri. Untuk yang kemarin itu yang join, itu nanti ada materinya sendiri ya, di pertemuan habis UAS kalau nggak salah. Makanya kemarin itu yang nomor-nomor yang ada join-nya, tidak saya suruh kerjakan, karena nanti ada babnya sendiri. Oke, praktikum mandiri. Sorry ini harusnya praktikum berapa? 5 ya? 5. Praktikum 5, tapi yang sudah saya upload di El Nino ya nggak apa-apalah, nanti kalian tulis di judulnya aja. Terus, ini ada sebuah, latihan. Buatlah sebuah tabel pada database yang sudah kalian miliki dengan nama tabel mata kuliah.
kayaknya juga sudah ada ya, kalau sudah ada tinggal kalian update aja berarti. Dan struktur tabelnya adalah sebagai berikut, ini kan database-nya misal mahasiswa, database mahasiswa kalian sudah ada, nah terus tabelnya, tabel mata kuliah jika kalian sudah ada, berarti tidak usah buat lagi, tinggal kalian update update biar field-nya seperti ini. Tapi kalau kalian pengen buat dari awal pun nggak apa-apa. Pokoknya sekreasi kalian, style-nya kalian tuh nyamannya seperti apa. Terus tabel mata kuliah, field-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ada kode kuliah, nama kul, SKS, semester tawar, kelompok kuliah, dan prodi. Ini tipe datanya, terus keterangannya ini, kode kuliah sebagai primary key, tidak boleh kosong maksudnya, not null ini ya, dia unik. Nama kuliah juga tidak boleh kosong, SKS-nya juga tidak boleh kosong. Semester tawar itu diisikan 1, 2, 3, 4 sampai semester sampai 6 nggak apa-apa, diisikan sampai 6 misalnya. Atau sampai 5 karena semester tawar, ya sampai 6 aja deh, sampai 6. Terus untuk kelompok kuliah, ini dapat diisikan angka 1 sampai 3 dengan kode seperti ini. 1 sama dengan MPK, 2 MKK, 3 MKB. Jika tidak diisi, berarti otomatis dia akan terisi 1 atau MPK. Prodinya diisikan 1 sampai 2. 1 itu berarti manajemen informasi D3, 2 itu berarti S1 sistem informasi, gitu. Isinya, lalu langsung ke soalnya. Nah, ini kan tadi kalian sudah bikin sebuah tabel mata kuliah. Lah, lalu kalian isikan datanya sebagai berikut. Ini datanya. Datanya ini kan sesuai tadi field ya, name, nama mata kuliah, ada name, sorry, kok name itu apa? Kode, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode, nama, 3 Pak, SKS semester tawar kelompok. Ini SKS semester tawar, kelompok, prodi, gitu ya. Nah ini. Kalian diisikan, lalu disuruh menampilkan seluruh data tabel mata kuliah yang sudah kalian isi. Tampilkan nama mata kuliah yang SKS-nya 2 dan ditawarkan di semester 6. Ini pakainya dan, berarti harus terpenuhi dua-duanya ya. SKS-nya harus 2 dan ditawarkan di semester 6. Terus nomor 4, 5, tampilkan nama mata kuliah yang SKS-nya lebih besar dari 2 SKS, yang SKS-nya lebih besar dari 2 SKS. Pakai perintah apa di atas tadi ya, mau, bisa have terserah, kalian pakainya nanti apa, sesuai perintah di atas, mau having, group by, dan lain sebagainya. Terus nomor 6, tampilkan nama mata kuliah yang huruf depannya dimulai dengan P. Ini di pertemuan kemarin sudah kalian kerjakan ya, persen P atau lainnya. Terus nomor 7, gantilah nama mata kuliah Pancasila menjadi Pendidikan Pancasila. Sudah. Nama Pancasila kalian ganti ya, pakainya perintah apa, change atau rename atau apa. Atau replace ya, seperti pertemuan kemarin. Next, nomor 8, gantilah nama mata kuliah menjadi pemrograman basic ini. Terus nomor 9, tambahkan record-record ini, ditambah. 10, disuruh mengganti nama mata kuliah kewirausahaan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ini namanya emang kewiraan ya, bukan kewirausahaan, emang kewiraan di atas. Terus 11, hitunglah seluruh data yang telah tersimpan pada tabel mata kuliah tersebut. Hitunglah seluruh data yang telah tersimpan pada tabel mata kuliah tersebut.
Nah, datanya ada berapa. Terus nomor 12, tampilkan nama mata kuliah dan SKS yang telah diurutkan berdasarkan kunci nama mata kuliah secara ascending. 13, 13 nih ya, tampilkan nama mata kuliah, SKS, semester tawar, dan prodi yang telah diurutkan berdasarkan field kunci semester tawar dengan urutan ascending dan field kunci program studi dengan urutan descending. 14, kelompokkan data mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah. Nah, sebenarnya tuh, ini ada 14 ya. Ada ini sebenarnya ada 24, ada 24 apa, ada 24 poin. Tapi karena saya tuh takutnya nggak tega sama kalian, jadi saya bagi. Saya bagi untuk pertemuan ini, eee, kalian boleh sampai 14, tapi kalau yang misalnya mau langsung sampai 24 juga nggak apa-apa, karena sebenarnya yang ini, separohnya ini untuk pertemuan 7, karena pertemuan 7 itu nanti hanya sedikit gitu loh, hanya sedikit latihannya, hanya 5 soal, jadi saya gabung. Tapi kalau misalnya kalian mau dijadikan satu nggak apa-apa. Tapi nanti ini ya, apa, di laporan tetap jadikan satu. Di laporan itu misalnya kalian upload, eee, ini aja, berarti ya upload yang kedua juga digabung gitu ya, digabung, ditambahin ini. Tapi kalau kalian upload langsung semua juga nggak apa-apa, lebih baik. Nanti saya, eee, kasih waktu agak longgar ini ya, karena ini kan ada 24 nomor gitu, ada 24 nomor. Jadi di laporan tetap kalian jadikan 24 nomor, 24 nomor. Tetap 24 nomor, nanti, waktu pengerjaannya saya kasih kelonggaran yang ini, yang 15 sampai 24. Gitu. Coba kalian ada pertanyaan nggak? Atau sambil dibaca, soal praktikumnya barangkali ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya? Jadi yang untuk job sheet pertemuan ini tuh yang dikumpulin cuma sampai nomor 14 Iya. saja, tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa sampai 14. Cuman kan sebenarnya memang nyambung ya. Saya mau ngasih Iya. semua gitu sampai 24, takutnya kalian kewalahan. Tapi kalau misalnya sanggup sampai 24 langsung gitu nggak apa-apa. Jadi nanti kan di pertemuan 7 itu berarti Oh, praktikum kalian lebih ringan gitu loh, lebih oh, ringan gitu. oh ya, siap, siap, siap. Terima kasih, Bu. Ya, kalau misal sanggup ya udahlah langsung semua aja gitu ya. Gitu, ada pertanyaan lain? Sambil nunggu yang lain ngecek soal sama materi, kalian bisa absensi dulu, monggo. Absensi dulu. Karena nanti saya tetap ke kampus buat absen kan. Absensi sesuai kelas pertemuan 6.
Sudah absen semua ya? Oke, jadi, sekali lagi untuk pertemuan selanjutnya setelah lebaran, itu memang kan praktikumnya sedikit gitu loh. Jadi kalau cuma 5 nomor. Jadi kalau misal kalian waktunya longgar, sekalian aja gitu, dicicil. Ada 24 nomor ini memang banyak. Di laporannya tetap dijadikan satu ya, dijadikan satu, nanti ada 24 nomor. Jadi kalau minggu ini upload, misal minggu depan tuh upload sampai nomor 14, ya nggak apa-apa. Tapi pertemuan selanjutnya, di pertemuan 7, upload lagi, nah berarti nanti tetap disertakan dari nomor 1, biar nyambung gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, apa pada ngantuk ini? Oke, sudah cukup jelas ya semuanya. Nah, nanti kalian, praktikumnya tinggal nyontek di contoh-contoh itulah, kurang lebih emang kayak gitu contohnya. Memang kan nanti kan dalam sebuah pemrograman kan memang ya kayak gitu ya, mengurutkan, insert, update, mencari rata-rata, mencari tertinggi, diurutkan, dikelompokkan, seperti itu, dan join. Dan ada materi join, join itu kan relasi antara tabel ya. Nah, itu masuknya join. Untuk pertemuan ini, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau banyak waktu luang langsung kerjakan aja ya, jadi lebaran tuh kalian udah free gitu, nggak ada tugas, bebas. Oke, sebelumnya, saya mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga, kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan atau kadang membingungkan, atau kadang kurang jelas, ya gitu saya mohon maaf ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Selamat mengerjakan, selamat liburan, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.